dipersembahkan oleh Baik, hadirin dimanapun Anda berada, pemirsa Metro TV, kita lanjutkan perdebatan Pilkada Sulbar, debat terbuka Pilkada Sulbar. Di sesi 3 ini kita ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan. 2 pertanyaan ini adalah pertanyaan kolektif karena semuanya akan dijawab secara sama-sama. Adapun waktunya 1,5 menit untuk setiap pertanyaan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, tolong dicatat baik-baik pertanyaannya. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1, lalu kedua, lalu ketiga gilirannya. Maka tolong dicatat pertanyaan pertama untuk semua pasangan calon. Sesuai dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia 2015-2019 yang diatur dalam Perpres 75/2015, memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Pertanyaannya, program apa yang Anda sebagai paslon akan lakukan untuk pemenuhan hak asasi manusia tersebut, khususnya hak asasi perempuan dan anak agar mendapatkan rasa aman, perlindungan akses terhadap hukum, dan keadilan dari ancaman kejahatan seksual dan perkosaan. Kebijakan dan penganggaran seperti apa yang akan dibuat untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, terutama perempuan miskin marginal dan kelompok disable. Saya berikan kesempatan 1,5 menit, dimulai dari pasangan nomor urut 1. 1,5 menit Anda dimulai dari sekarang. Ya. Baik, setiap manusia punya hak asasi. Olehnya itu, negara harus menjamin hak asasi tersebut. Khususnya bagi kami pasangan paslon 1, kami akan titik berat kepada sektor pendidikan. Karena ini adalah hak dasar bagi setiap manusia. Satu sisi dia merupakan haknya, dan di sisi lain ini akan menjamin masa depannya. Olehnya itu, setiap anak tidak boleh ikut pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah harus hadir untuk menghadirkan dia untuk bisa ikut dalam pendidikan. Dengan demikian, subsidi di sektor pendidikan, utamanya bagi anak-anak yang tidak mampu, menjadi hal yang penting untuk kita wujudkan di Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk di dalamnya tentunya adalah hak gender. Wanita atau perempuan harus diberikan hak yang sama, baik itu dalam berusaha, dalam pendidikan, dalam politik. Kita harus berikan ruang, sehingga dengan demikian antara laki-laki dengan perempuan punya kesetaraan gender yang baik, dalam arti bahwa laki-laki menghormati perempuan, perempuan juga menghormati laki-laki, tidak saling mendiskriminasi, sehingga terjadilah keadilan di masyarakat kita, utamanya dalam menegakkan hak rakyat kita, hak asasi manusia bagi warga negara di Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan yang sama, 1,5 menit. Pertanyaan tidak perlu saya ulangi ya, karena tadi barangkali sudah dicatat. Saya berikan kesempatan 1,5 menit untuk pasangan calon nomor urut 2. 1,5 menit Anda dimulai dari sekarang. Hak asasi manusia adalah hak yang paling vital bagi kehidupan manusia. Wanita adalah ibu bangsa. Karena itu perempuan harus diberi kesempatan untuk berkembang, tumbuh kembang setara dengan laki-laki. Untuk mewujudkan itu maka diperlukan perhatian yang serius terhadap pendidikan perempuan, kesehatannya, dan pembinaannya, agar ke depan perempuan kita bisa tampil sama dengan laki-laki. Yang kedua, anak-anak harus dibina sejak di dalam rahim sampai kemudian dia dewasa, dijamin kesehatannya, diberikan pendidikan yang layak, dibina kemampuan beragamanya serta kearifan lokal agar tumbuh menjadi anak-anak yang bernilai budaya dan bermartabat untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Karena itu, bagi saya, hak asasi adalah merupakan hal yang paling urgent dalam hidup kita untuk mengangkat derajat dan harkat wanita kita serta menjamin keberlangsungan kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Terima kasih. Baik,
Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang sama 1,5 menit kepada pasangan calon nomor urut 3. Saya tidak perlu ulangi lagi pertanyaannya tadi. 1,5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Hak asasi manusia adalah hak bagi semua orang yang harus dipatuhi. Di Sulbar sudah ada konsep di sana, si pari-pari antara perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangganya. Hak asasi manusia harus mutlak dilaksanakan, terutama di bidang pendidikan. Kalau di Polman dari dulu sudah gratis pendidikan SD sampai SMP. Masuk dana BOS, tingkatkan SSM, SMA, SMK. Sekarang baru dimulai lagi orang lain. Polman sudah dulu. Wajib belajar sudah 2005 sudah mulai wajib belajar 12 tahun di Polman. Kemudian organisasi perempuan yang paling banyak di Polewali Mandar. Yang kedua adalah bahwa perempuan di sana sudah diberikan haknya. Berkaitan termasuk perencanaan di APBD, kita bekerjasama Asia Foundation dan UNICEF untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan perempuan di setiap SKPD. Kemudian dimulai dari Polman seperti itu. Yang kedua, di Polman juga sudah diperlakukan hak asasi di bidang kesehatan. Perawatan dasar di tingkat puskesmas, rumah sakit kelas 3 tanpa biaya sama sekalipun. Kemudian di Polewali Mandar juga alhamdulillah sekarang anggota DPR-nya perempuan sudah 7, kepala dinas ada 4, camat ada 3, semuanya perempuan berkembang di Polman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan pertama yang kemudian dijawab oleh masing-masing pasangan calon kandidat. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan kedua. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya mohon setiap pasangan calon untuk memperhatikan baik-baik. Saya akan membacakan pertanyaan kedua. Prosesnya masih sama, 1,5 menit untuk masing-masing. Tetapi kalau tadi mulai dari 1, kedua, ketiga, sekarang kita mulai dari 2, ketiga, lalu ke pasangan calon nomor 1. Tolong dicatat baik-baik pertanyaannya. Permasalahan pembangunan saat ini dihadapkan pada berbagai isu sosial, politik, hukum, dan agama yang berpotensi melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya maraknya korupsi, narkotika, terorisme, dan gerakan radikalisme atau intoleransi. Pertanyaannya adalah, menurut pasangan calon, mana di antara hal tersebut yang potensial mempengaruhi pemerintahan di Sulawesi Barat dan negara kesatuan Republik Indonesia? Jelaskan mengapa dan strategi apa yang paslon akan lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Pertanyaannya ya, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda masih status setengah menit, dimulai dari kata pertama. Saya persilahkan, waktu 1,5 menit Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk Sulawesi Barat, terorisme ataupun radikalisme adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan, karena terorisme ini adalah salah satu yang menjadi hambatan pembangunan nasional. Terorisme ini tentu berakar dari radikalisme. Radikalisme itu adalah suatu paham-paham yang tidak ada hubungannya dengan agama, ideologi suatu tertentu. Tetapi ini adalah satu cara-cara untuk mencapai satu tujuan. Jadi ke depan perlu diadakan langkah-langkah yang strategis, misalnya dari sistem strategi militer. Kita harus bekerja sama menangkal terorisme maupun radikalisme yang melibatkan semua sektor-sektor maupun semua aparat keamanan, bukan hanya kepolisian, tapi mulai dari tentara, polisi, angkatan laut, angkatan darat. Karena ke depan terorisme ini akan menjadi bahaya yang akan bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan isu SARA, apakah isu agama, ras maupun suku, ini ke depan akan memperlemah persatuan dan kesatuan, yang mana ini akan menyebabkan terjadinya tidak adanya stabilitas dan persatuan di Indonesia. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih dengan pertanyaan yang sama,
Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Bangsa ini dibangun atas kebersamaan, segala suku, segala bangsa, agama, dan semuanya. Maka dari itu, di situ ada harus faktor keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan. Juga ada kejujuran di situ. Karena bagaimana membangun suatu bangsa kalau kita tidak saling mempercayai. Maka dari itu, seandainya saya terpilih jadi gubernur, insya Allah kita akan memposisikan diri sebagai orang dari pusat yang ditempatkan di suatu wilayah dan akan mengayomi semua apa yang ada di bawah. Misalnya, semua organisasi kemasyarakatan, agama dan apa harus diajak berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana caranya membangkitkan semangat transparansi di antara pemerintah dan masyarakatnya. Ada di dalam visi misi saya, misalnya lelang jabatan dan lelang anggaran. Itu kita akan laksanakan agar semuanya dapat terlibat di dalamnya, merasa terperhatikan. Insya Allah radikalisme dan segalanya, narkoba dan lain bisa kita atasi. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbuat sesuatu lantas semuanya tidak terlibat, tentu sesuai porsi dan kemampuannya, tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa pengikutsertaan masyarakat secara menyeluruh. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan yang terakhir untuk pasangan calon nomor 1, masih di persoalan atau pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya masih sama, tidak perlu saya bacakan. 1,5 menit Anda dimulai dari kata yang pertama Anda sampaikan. Silakan, 1,5 menit Anda. Terima kasih. Melihat solusi barat ini, saya cuma melihat Sulbar dalam angka. Sulbar dalam angka itu ada kriminalitas dari semua, ada kabupaten ada. Dari kriminalitas ini tentu ada masalah korupsi, masalah narkoba, terorisme dan radikalisme. Yang menjadi fokus saya adalah masalah korupsi dan narkotika. Kenapa? Karena korupsi adalah merugikan negara, kemudian memberikan suatu hal yang sangat tidak baik kepada opini Sulawesi Barat tentang kalau ada meningkat korupsi. Dan ini korupsi adalah merupakan suatu musuh bangsa dalam rangka untuk bagaimana korupsi di Sulawesi ini bisa tertekan karena merugikan negara, juga merugikan daripada generasi yang akan datang. Kedua, masalah narkotika adalah salah satu hal yang perlu diperhitungkan, masalah kelanjutan generasi. Mau tidak mau ada pertiang generasi. Kalau ada generasi sekarang ini yang telah terkondisi narkoba dari hal-hal yang bisa merugikan itu anak, tentunya generasi akan datang kita ini akan tidak ada yang bisa harapkan. Jangan sampai terjadi ada lost generation, generasi yang hilang. Bukan artinya tidak ada generasi, tapi banyak generasi yang tidak bermanfaat, generasi yang tidak berguna dalam pelaksanaan pembangunan masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa dan hadirin Metro TV di mana saja Anda berada, kita sudah menyelesaikan putaran segmen ketiga. Kita akan masuk di segmen keempat. Di segmen keempat akan ada perdebatan antar masing-masing kandidat. Mereka akan saling menanggapi, memberikan tanggapan, dan kemudian berdebat. Karena jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali di debat Pilkada Sulbar. Dipersembahkan oleh